Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Kamila dari kelas 6 Alatif SDT Misbah Sudur. Sekarang saya akan menceritakan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia banyak menghadapi peristiwa penting, yaitu Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu membuat posisi Jepang terancam. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantunya melawan Sekutu dengan memberi janji memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh 3 tokoh penting, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soekarno mengubah 5 asas menjadi Pancadharma, lalu diubah menjadi Pancasila. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang terdiri dari 5 kalimat. Kalimat pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kalimat kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kalimat keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalimat kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat pertama diubah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang berbeda-beda agama. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bertujuan untuk menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manwedo di Ningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia melalui PPKI. Pada saat yang sama, di Jepang terjadi pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok tujuannya untuk menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang yang saat itu sudah menyerah pada Sekutu. Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh Sultan Syahrir dan golongan pemuda lainnya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kedua tokoh tersebut dibawa kembali ke Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi. Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Lalu diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh S. Suhut, Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tersebar luas ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak awal berdirinya negara Indonesia yang terlepas dari penjajahan. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia dan bukan hadiah dari penjajah. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.